Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Pratiwi dari kelas 4F3 NPM 073521111089. Sini saya akan menjelaskan instalisasi dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke langkah-langkah cara menginstal Cisco Packet Tracer. Langkah ke-1, buka Chrome, lalu search, download Cisco Packet Tracer 8.Windows, lalu klik 2 kali untuk memasuki website tersebut. Langkah kedua, setelah itu pilih file yang ingin di-download dan klik download, lalu tunggu hingga selesai, kemudian install ketika download selesai. Langkah ketiga, setelah terinstall, maka akan muncul tampilan License Agreement. Klik I accept the agreement, lalu pilih Next. Langkah keempat, setelah itu maka akan muncul tampilan untuk memilih lokasi penyimpanannya. Setelah selesai memilih, maka klik Next. Langkah kelima, setelah itu akan muncul tampilan Select Additional Task. Maka pilih Create a Desktop Shortcut dan klik Next. Langkah ke-6, setelah muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini, maka klik Install. Langkah ke-7, tunggu hingga proses instalisasi selesai. Nah, ketika proses instalasi selesai, maka kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Yang pertama kali itu muncul halaman login, karena Cisco Packet Tracer ini merupakan aplikasi berbayar atau tidak gratis. Jadi kita harus login baru bayar agar bisa menggunakannya. Namun tidak jadi masalah, kita bisa melakukan crack untuk Cisco Packet Tracer. Jadi ini dia langkah-langkahnya untuk melakukan crack untuk Cisco Packet Tracer. Yang pertama itu kita cari Windows Defender Firewall with Advanced Security, lalu klik Open. Yang kedua, setelah masuk kita klik Outbound yang berada di sebelah kanan ini dan pilih New Rule yang ada di sebelah kanan. Mohon maaf, kita klik Outbound Rules yang ada di sebelah kiri ini dan pilih New Rule yang ada di sebelah kanan. Ketiga, setelah itu klik Program lalu tekan Next. Keempat, carilah program yang ingin Anda blok agar tidak dapat terhubung ke internet. Biasanya program tersebut terletak pada folder program file. Jika sudah menemukan program yang dicari, klik 1 kali pada aplikasi tersebut, kemudian klik Open dan tekan Next. Kelima, lalu pilih Block the Connection, kemudian klik Next. Yang keenam, centang ketiga pilihan yang ada lalu klik Next, seperti domain, private, dan public. Ketujuh, beri nama dan sedikit penjelasan singkat lalu klik Finish. Seperti pada gambar di bawah ini, namanya Cisco Packet Tracer dan description-nya yaitu saya telah memblokir jaringan internet untuk aplikasi ini. Nah, ini dia tampilan Cisco Packet Tracer-nya. Selanjutnya, pengenalan menu dasar Cisco Packet Tracer. Nah, ini dia tampilan Cisco Packet Tracer-nya, yang dimana ada menu utama, menu skenario, menu tata letak, menu perangkat, versi perangkat, dari real time, dan area kerja. Nah, untuk menu utama ini terdapat fungsi-fungsinya. Yang pertama itu yaitu ada new yang merupakan dokumen baru. Selanjutnya yang kedua yaitu ada open, membuka dokumen. Yang ketiga ada save untuk menyimpan dokumen. Yang keempat ada print untuk mencetak dokumen. Yang kelima ada network information, yaitu memberikan deskripsi. Yang keenam yaitu user profile, yaitu memberikan identitas. Yang ketujuh
Activity Wizard, itu membuat aktivitas secara otomatis. Yang ke-8 yaitu copy untuk menyimpan dalam dashboard. Yang ke-9 paste untuk menggandakan. Yang ke-10 undo itu kembali. Yang 11 ada redo, itu selanjutnya. Yang ke-12 itu ada zoom, zoom in itu membesar. Yang ke-13 yaitu zoom reset, ada zoom itu zoom normal. Yang selanjutnya yang ke-14 yaitu zoom out, yaitu memperkecil. Yang ke-15 yaitu viewport, itu membuat konten. Yang ke-16 ada work plus, yaitu daftar pekerjaan. Dan 17 itu view comment log atau melihat catatan proses. Ke-18 custom device dialog, yaitu untuk mengatur device. Dan ke-19 ada cluster association dialog, yaitu menampilkan hierarki device. Selanjutnya masuk ke menu skenario dan editing. Nah, di sini di menu skenario-nya yang nomor 1 ada select, yaitu menyeleksi objek. Yang kedua ada inspect, yaitu mengecek konfigurasi dan perangkat. Yang ketiga itu delete atau hapus, menghapus. Yang keempat ada resize, yaitu mengatur ukuran. Yang kelima yaitu ada place note, itu membuat keterangan. Yang keenam yaitu drawline, membuat garis. Yang ketujuh ada draw rectangle, yaitu membuat kotak. Yang 8 yaitu draw ellipse, yaitu membuat lingkaran. Yang 9 draw freeform, yaitu membuat objek bebas. Yang 10 ada add sample PDU, dan 11 ada add complex PDU. Nah, selanjutnya masuk ke menu perangkat dan versi. Yang pertama itu terdapat network device yang berisi router, switch, hub, wireless device, security, WAN, emulation. Dan kedua ada end device, yaitu berisi home, smart city, industrial, dan power grid. Dan yang ketiga terdapat komponen, yaitu berisi board, actuators, dan sensors. Dan keempat ada connection, berisi perangkat kabel jenis, itu automatically console, strike, cross, fiber, PON, coaxial, serial DCE, serial DTE, octal, IoT, dan USB. Selanjutnya yang kelima yaitu ada miscellaneous, berisi perangkat atau router dan PC. Dan keenam ada multi-user connection. Dan selanjutnya itu cara mengganti modul pada device. Untuk mengganti modul, langkah-langkahnya seperti berikut. Itu pertama kita matikan tombol power. Selanjutnya drag modul pada bagian interface slot, drop ke bagian modul. Dari sini kita drag ke modul. Kemudian bagi drag dari modul ke bagian interface slot. Tampilan modul bisa kita lihat pada modul view. Nah, mungkin saja itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita coba mensimulasi pada Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasi atau kita akan mencoba menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Ini saya diberi tugas untuk menggunakan 4 kabel, yang dimana menggunakan kabel cross, kabel strike, kabel serial, dan juga wifi. Nah, di sini saya buat dulu. Pertama saya menggunakan 2 buah router. Untuk router pertama ini terdapat 1 buah switch. Terdapat 2 buah switch. Terdapat 2 buah laptop.
Dan juga terdapat 2 buah PC di masing-masing switch. Nah, selanjutnya untuk router pertama ini saya gunakan kabel strike dari router ke switch karena kabel strike ini itu menghubungkan ke device yang berbeda. Jadi saya hubungkan router ke switch itu menggunakan kabel strike. Nah, selanjutnya saya juga menghubungkan kabel strike dari switch ke 2 PC. Dari switch ini ke PC yang ini dan PC yang satunya juga. Nah, strike ini menghubungkan ke device yang berbeda. Nah, selanjutnya saya menggunakan kabel cross untuk menghubungkan switch dengan switch karena kabel cross ini yaitu menghubungkan ke device yang sama. Ini saya juga menggunakan kabel strike untuk menghubungkan switch dengan laptop karena merupakan device yang berbeda. Nah, di sini saya juga ingin menggunakan kabel serial, itu untuk menghubungkan antara router dengan router. Ini saya menghubungkan kabel serial dari router ke router. Nah, selanjutnya untuk router pertama ini saya berikan warnanya dulu agar bisa membedakan. Ini saya taruh warna ini. Sebentar. Sudah, dan ini saya beri nama gedung pertama. Selanjutnya di router kedua ini saya taruh satu buah switch dan satu buah access point dan juga 3 buah laptop. Nah, sini kita lihat laptop belum terhubung dengan access point. Jadi untuk menghubungkannya kita masuk ke laptop, kita matikan dulu laptopnya, kita buka port pada laptop, kita taruh di modul, terus kita ambil port yang berada di access point, kita taruh ke laptop. Terus kita nyalakan. Selanjutnya di laptop selanjutnya kita buat dengan hal yang sama. Kita taruh portnya access point di laptop agar dia terhubung dengan secara otomatis. Ke laptop ketiga kita buat dengan hal yang sama juga. Sudah, selanjutnya kita menghubungkan dari router ke switch menggunakan kabel strike. Dan dari switch ke access point juga menggunakan kabel strike. Dan kita berikan warnanya juga. Sebentar.
dan kita tulis ini gedung 2. Gedung kedua. Nah, sudah di sini kita lihat. Di sini saya sudah menggunakan 4 buah kabel, yaitu di sini saya sudah menggunakan 4 buah kabel, yaitu di sini ada kabel strike yang menghubungkan ke device yang berbeda seperti dari router ke switch, dari switch ke PC. Dan juga saya menggunakan kabel cross, yaitu untuk menghubungkan ke device yang sama, yaitu seperti switch dengan switch. Di sini saya juga menggunakan kabel serial, itu untuk menghubungkan dari router ke router. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan access point, yaitu atau WiFi yang dimana pada access point ini menggunakan jaringan gelombang radio atau wireless. Itu tidak menggunakan kabel namun menggunakan gelombang radio. Dan di sini kita mengecek dulu. Di sini saya akan membuat dulu agar dari gedung pertama dan gedung kedua ini bisa saling mengirimkan pesan. Di sini kita pergi ke gedung pertama dulu. Di sini kita masukkan dulu gateway-nya. Ini gateway-nya kita masukkan 192.168.100.1. Terus untuk router ini gateway-nya 10.10.10.2. Dan sini net ID-nya yaitu 192.168.100.0. Net ID. Kita perbaiki dulu agar dia terlihat rapi. Selanjutnya ke gedung 2. Gedung 2 sini saya berikan gateway-nya yaitu 192.200.100.1. Terus di sini gateway-nya dari router ini ke router ini, gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Dan di sini net ID-nya yaitu 192.200.100.0. Kita atur dulu ini. Ini harusnya 1. Saya sudah mengatur gateway-nya. Sekarang saya mengatur IP address-nya. Sebelum saya mengatur IP address-nya, saya masukkan dulu gateway-nya ke dalam router. Router yang ini kita masukkan gateway-nya, kita lihat port yang digunakan yaitu fast ethernet 0/0. Kita masuk fast ethernet 0/0. Kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Terus kita klik on dan submit emasnya menggunakan kelas C. Nah, sudah terhubung. Dan di
router ini, ke switch ini saya masukkan juga gateway-nya dulu agar dia terhubung. Ini kita lihat, kita lihat gateway-nya yang digunakan, port yang digunakan itu flash Ethernet 0/0. Kita masukkan gateway-nya yaitu 192.200.100.1. Terus kita klik on dan subnet mask-nya menggunakan kelas C. Nah, sudah, selanjutnya saya mengatur IP address. Sebenarnya kita ke gedung pertama dulu untuk mengatur IP address-nya. Ke gedung pertama ini saya ingin mengatur IP address-nya secara DHCP. Jadi kita masuk ke gedung pertama, kita pilih Ethernet 0/0, kita pilih CLI. Terus sini kita masukkan IP DHCP pool, kita bernama Dinda. Terus netnya kita taruh 192.168.100.0. Terus subnet mask-nya kita masukkan 255.255.255.0. Terus untuk default-nya kita masukkan 192.168.100.1. Terus untuk IP DHCP EXC kita masukkan 192.168.100.1. Agar IP ini tidak dipakai oleh klien karena kita sudah pakai untuk gateway-nya, dan yang akan digunakan pada klien itu IP-nya 192.168.100.2. Terus kita enter. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita ke laptop. Terus di desktop kita pilih IP configuration, dari static kita ubah ke DHCP. Tunggu. Nah, sudah sukses. Kita ke laptop kedua, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, dari static kita ubah ke DHCP. Nah, sudah sukses. Ke PC kita juga buat gitu, dari static kita ubah ke DHCP. Tunggu, sudah sukses. Ke PC kedua kita ubah dari static ke DHCP. Nah, sudah sukses. Selanjutnya kita coba tes mengirimkan pesan dari laptop ke laptop. Apakah bisa? Sukses. Kita coba PC dari PC, sukses. Kita coba dari laptop ini ke PC ini, sukses. Dari laptop ini ke ini, sukses. Nah, sudah, selanjutnya kita ke gedung kedua. Nah, sini di gedung kedua kan kita sudah mengatur gateway-nya dari router ini ke switch yang ini. Jadi sekarang kita atur IP address-nya pada setiap laptop. Kita masuk ke laptop pertama, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.200.100.2. Terus subnet mask-nya itu menggunakan kelas C. Terus default gateway-nya kita masukkan 192.200.100.1. Nah, selanjutnya ke laptop kedua kita masukkan
masukkan juga IP address-nya itu 192.200.100.3. Subnet masnya juga sama, itu menggunakan kelas C. Terus kita masukkan default gateway-nya yaitu 100.1. Terus untuk laptop ketiga kita juga atur IP address-nya itu 192.200.100.3.4. Subnet masnya itu menggunakan kelas C. Terus default gateway-nya itu 100.1. Nah, sudah, kita coba tes mengirimkan pesan dari laptop ini ke sini. Sudah sukses. Dari sini ke sini sudah sukses. Dari sini ke sini sudah sukses. Kita coba dari router ke laptop in progress. Kita coba lagi dari router ke laptop ini sudah sukses. Kita coba dari router ini ke laptop yang selanjutnya in progress. Kita coba lagi ke sini sudah sukses. Dari sini ke sini in progress. Kita coba lagi sini ke sini sudah sukses. Nah, selanjutnya kita coba dari gedung pertama. Selanjutnya kita coba gedung pertama dari router ke setiap laptop dan juga PC. Kita coba lagi. Sudah sukses. In progress. Kita coba lagi. Sudah sukses. Kita coba lagi dari PC ke router. Mohon maaf, dari router ke PC sudah sukses. Kita coba lagi yang satunya progress. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Nah, selanjutnya kita coba dari gedung pertama mengirimkan pesan ke gedung kedua. Pilot. Kita coba lagi dari sini ke sini. Pilot. Kita coba lagi dari PC ke laptop yang ini. Nah, masih pilot. Nah, sini kenapa masih pilot? Karena kita masih belum mengisi gateway dari router pertama ke router kedua. Dan kita juga belum melakukan perroutian. Nah, kita lakukan dulu perroutiannya karena di sini net ID-nya masih berbeda-beda dari gedung pertama dan gedung kedua ini belum memasukkan net ID ke dalam router. Jadi kita masukkan dulu. Kita lakukan gedung pertama, kita masukkan net ID-nya. Kita perroutian kita menggunakan perroutian secara dinamis. Di sini kita masukkan dulu net ID-nya atau network-nya yaitu 10.10.10.2. Terus kita add. Terus kita masukkan lagi 192.168.100.1 kita add. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi 192.200.1. Terus kita add. Bentar, ini harusnya 192.200.100.1. Terus kita add. Selanjutnya ke router yang ke gedung 2 juga kita lakukan perroutian secara dinamis. Kita masukkan yaitu 10.10.10.0. Kita add. Kita masukkan juga 192.168.100.1 kita add. Oh, sebentar, titiknya 2 kali tadi, 192.168.100.1 kita add.
Dan terakhir 192.200.100.1. Kita add. Dan di sini kita sudah melakukan di sini kita masukkan dulu gateway-nya. Mohon maaf, kita masukkan dulu gateway-nya itu dari router sini ke sini. Kita masukkan gateway-nya di sini yaitu 10.10.10.1. Kita klik on dan menggunakan kelas A. Ke router yang kedua juga kita masukkan juga gateway-nya tuh 10.10.10.2. Dan subnetnya juga itu menggunakan kelas A. Mohon maaf. Nah, sudah, sekarang kita coba tes mengirimkan pesan dari router ke router terlebih dahulu. Sudah sukses. Nah, kita coba dari router ini ke laptop yang ini. Sudah sukses. Ininya ke laptop kedua sudah sukses. Dari sini ke sini sudah sukses. Sekarang kita coba dari router ini ke PC ini sudah sukses. Coba lagi dari sini ke sini sudah sukses. Kita coba lagi dari router ini ke laptop ini sudah sukses. Coba dari sini ke sini sudah sukses. Nah, kita sekarang coba dari laptop ini ke laptop yang ke gedung kedua sudah sukses. Dari PC ke laptop ketiga dari gedung kedua sudah sukses. Coba lagi mengirimkan pesan balik dari gedung kedua ke laptop ke gedung pertama sudah sukses. Ini kayak di sini. Nah, sudah sukses. Nah, jadi itu mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.